Kami dari kelompok 7 FDIRC akan mempresentasikan hasil dari kerja yang telah kami lakukan dengan judul Analisis Pola Kunjungan dan Persebaran Tempat Wisata di Kota Vienna. Dengan anggota kelompok, yang pertama Anwar Muslim dengan NIM 122450117 sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Lisa Diani Amelia dengan NIM 122450021 sebagai anggota kelompok, dan yang terakhir ada Dearni Monica dengan NIM 122450075 sebagai anggota kelompok. Di sini kami memilih dataset Flickr User Poi Visit yang terbagi ke dalam 3 dataset. Dataset yang pertama itu mencakup informasi mengenai perjalanan yang dilakukan wisatawan yang terdiri dari 5 kolom, yaitu from atau ID titik awal perjalanannya, kemudian ada to yaitu poi ID dari titik tujuannya, kemudian ada cost, jarak dari poi asal ke poi tujuannya, kemudian ada profit yaitu jumlah pengunjung, dan yang terakhir itu ada kategori atau kategori dari poinnya. Kemudian untuk dataset kedua, ini memiliki 5 kolom utama juga, yaitu poi ID yang berisi ID dari tiap-tiap poinnya, kemudian ada point name yaitu nama-nama dari lokasi wisatanya, kemudian ada kolom lat dan long itu berisi koordinat geografis secara lintang dan bujur. Kemudian yang terakhir adalah kolom time yaitu kategori dari poinnya. Untuk dataset yang ketiga itu berisi informasi mengenai user Flickr yang terdiri dari 7 kolom, yaitu foto ID yaitu ID dari fotonya berdasarkan Flickr, kemudian ada user ID yaitu ID penggunanya yang berdasarkan Flickr, kemudian ada data taken yaitu tanggal atau waktu saat pengambilan fotonya, kemudian ada poi ID yaitu ID dari tiap poinnya, kemudian ada poi time yaitu kategori dari poinnya, kemudian itu ada poi frag yaitu jumlah kunjungan ke tiap-tiap poinnya, dan yang terakhir itu ada seg ID yaitu nomor urutan perjalanannya. Di slide ini merupakan gambaran awal mengenai datasetnya. Untuk dataset 1 di kolom pertama itu berisi 29 data yang unik, kemudian untuk kolom kedua itu 29 juga, untuk kolom ketiga itu ada 756 data yang unik, kemudian untuk kolom keempat itu ada 54, dan kolom kelima itu ada 8. Untuk kolom ke-6 dan 7 itu kosong karena dataset 1 itu hanya memiliki 5 kolom saja. Untuk dataset kedua juga untuk kolom ke-1 29, kolom kedua 29, kolom ketiga 29, kolom keempat 29, dan kolom kelima itu 7. Untuk kolom 6 dan 7 itu kosong karena dataset 2 juga hanya memiliki 5 kolom saja. Untuk dataset ketiga, kolom 1 berisi 34.515 data yang unik, dan kolom kedua itu ada 1.155 data uniknya, kemudian untuk kolom ketiga itu ada 33.509 kolom atau baris yang unik, kemudian untuk kolom keempat itu ada 29 data unik, dan kolom kelima ada 8, untuk kolom ke-6 itu ada 27, dan yang terakhir kolom ke-7 untuk dataset 3 itu ada 3.193 data yang unik. Ide cerita yang kami buat dari dataset ini adalah, sebagai seorang mahasiswa pariwisata di Vienna, saya sedang menyusun skripsi dengan tujuan untuk menganalisis berbagai aspek pariwisata di kota ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kategori tempat wisata apa saja yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan area yang kurang terjamah, namun memiliki potensi untuk dipromosikan lebih luas. Selain itu, saya juga akan mengeksplorasi pola kunjungan wisatawan berdasarkan waktu. Penelitian ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pariwisata di kota Vienna dan memberikan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan pariwisata setempat untuk mengoptimalkan potensi destinasi yang ada. Sebelum masuk ke visualisasi dan analisis, datasetnya terlebih dahulu kita pre-processing. Nah, pre-processing yang kami lakukan pada dataset ini yang pertama yaitu ada import dataset. Di sini kami melakukan import terhadap 3 dataset yang
Tadi yang kita punya tadi yaitu ada user point visit, kemudian ada point cost profit, dan ada list of point. Nah, data-data ini nanti akan digunakan untuk analisis hubungan antar titik kunjungan untuk mengetahui pola serta persebaran point di Vienna. Kemudian yang kedua itu adalah merge data. Nah, pada tahap ini kami menggabungkan dataset tadi, ketiga dataset tadi yang digabungkan berdasarkan point ID-nya. Nah, kolom from dan to itu akan diganti dengan nama sesuai dengan masing-masing point ID-nya. Kami menggunakan library urllib.parse untuk melakukan pengubahan format data ke bentuk yang sesuai dengan huruf internasional. Dalam tahap selanjutnya, dalam pre-processing dataset, kita bisa mengecek apakah terdapat duplikat atau tidak dalam data. Dengan ditanganinya data duplikat, kita bisa menghilangkan data duplikat. Kemudian di pre-processing data selanjutnya ada cek data kosong, digunakan untuk mengecek apakah dalam setiap kolom apakah ada data yang kosong. Di sini jika ada maka dapat ditangani dengan cara mengganti dengan nilai mean atau medianya, atau bisa juga dengan menghilangkan baris pada data. Di sini karena output yang didapatkan menghasilkan angka 0 untuk semua kolom, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki nilai kosong. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 1, yaitu bagaimana peta lokasi dari persebaran point di kota Vienna. Dari visualisasi di samping terlihat bahwa pada area tengah kota memiliki konsentrasi point atau point of interest yang lebih dominan dibanding area lainnya, dengan didominasi oleh kategori museum dan historical. Untuk kategori park hanya terdapat di area kiri bawah, itu yang warna biru, dan terdapat satu area yang kurang terjangkau dengan kategori struktur. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, apa tempat wisata yang paling sering dikunjungi di kota Vienna? Dari pie chart yang telah dihasilkan terlihat bahwa Katedral Saint Santo Stephen memiliki jumlah kunjungan paling banyak, yang berarti kunjungan wisatawan ke Vienna tidak hanya untuk liburan, namun juga sebagian besar untuk mengunjungi katedral. Untuk point of interest yang memiliki kunjungan paling rendah yaitu Museum Herreschichtliches dengan total 2.133 kunjungan. Ini dirasa cukup wajar karena di kota Vienna sendiri terdapat banyak museum yang tersebar di setiap kota. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga, kategori tempat wisata mana di kota Vienna yang paling sering dikunjungi, dan apakah ada kategori yang kurang terjamah yang dapat dipromosikan. Nah, dari visualisasi line chart ini dapat dilihat bahwa kategori tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di kota Vienna adalah kategori historical dan diikuti oleh museum, sedangkan kategori yang memiliki sedikit pengunjung ada pada kategori struktur dan kultural. Dengan diketahuinya tempat wisata yang memiliki pengunjung paling sedikit, diharapkan pemerintah setempat dapat memberikan perhatian khusus agar membangun tempat wisata tersebut sehingga dapat menarik perhatian para pengunjung. Selanjutnya, pertanyaan 4. Bagaimana pola kunjungan berdasarkan waktu di kota Vienna? Visualisasi pola kunjungan berdasarkan hari memiliki nilai tertinggi pada hari Jumat dan hari Sabtu, yang menunjukkan bahwa banyak wisatawan yang lebih memilih untuk mengunjungi Vienna pada akhir pekan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan wisatawan yang memanfaatkan waktu liburan mereka untuk berlibur di destinasi populer. Untuk visualisasi pola kunjungan berdasarkan bulan memiliki nilai tertinggi pada bulan September dan Oktober. Hal ini bisa jadi mencerminkan musim gugur di Vienna yang dikenal dengan cuaca nyaman dan lebih sejuk, menjadikannya waktu yang ideal bagi wisatawan untuk berkeliling kota. Selain itu,
Bulan-bulan ini bertepatan dengan beberapa acara besar dan festival yang diadakan di Vienna, seperti festival musik, Vienna, dan acara budaya lainnya yang menarik wisatawan. Berikutnya pertanyaan 5. Bagaimana persebaran kedatangan dari tempat kedatangan ke tempat tujuan berdasarkan kategori di kota Vienna? Dari visualisasi terdapat bahwa semakin gelap warna biru dari kolom kategori, semakin sering kedatangan dari dan kategori tersebut. Kedatangan dari dan ke kategori terbanyak yaitu dari kategori museum ke museum dengan tingkat kedatangan 128,060. Selain itu, warna kolom di sekitarnya antara museum dan historical, baik itu historical ke historical, historical ke museum, dan museum ke historical, menunjukkan warna biru yang paling gelap jika kita bandingkan dengan kolom lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengunjung yang mengunjungi museum dan historical atau tempat bersejarah cenderung akan mengunjungi museum dan tempat bersejarah juga pada perjalanan mereka berikutnya. Dapat dikatakan juga bahwa di kota Vienna sering dijadikan destinasi wisata untuk peminat sejarah dan seni klasik. Selanjutnya kesimpulan. Setelah melakukan proses visualisasi dan analisis, didapatkan kesimpulan bahwa area tengah kota didominasi kategori museum dan historical yang mungkin menjadikan kategori museum dan historical menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, dengan tempat yang paling banyak dikunjungi adalah Cathedral Estate, Stephen, dan yang paling sedikit dikunjungi adalah Museum Herregexticklis. Para wisatawan lebih banyak mengunjungi Vienna pada hari Jumat dan Sabtu atau pada saat akhir pekan. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi beberapa tempat dan di Vienna, dan pada bulan September dan Oktober menjadi saat di mana mereka terjadi kenaikan jumlah wisatawan karena pada bulan ini Vienna sedang mengalami musim gugur, sehingga cuaca lebih nyaman dan lebih sejuk untuk para wisatawan berkeliling kota. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.